Pada kesempatan kali ini kita akan belajar prediksi soal semester 1 Matematika kelas 6. Soal yang pertama itu tentunya tentang bilangan bulat. Nah, contohnya seperti ini. Tanda pembanding yang tepat ya. Negatif 20 berbanding dengan negatif 25. Kalau ada soal seperti ini, yang lebih dekat dengan 0 itu pasti akan lebih besar. Jadi nanti jawabannya min 20 ini pasti lebih besar daripada min 25. Ilustrasinya seperti ini. 0 ini 1, 2, 3, ini min 1, min 2, min 3. Nah, semakin ke kanan dia akan semakin besar. Misalnya ini min 1 berbanding dengan min 3. Min 1 ini lebih besar daripada min 3 karena dia lebih dekat dengan 0. Begitu juga dengan ini min 20 kan, kalau diteruskan seperti ini kan nanti min 20, min 21, min 22, min 23, baru di sini ada negatif 25-nya di sini. Nah, min negatif 20 ini lebih dekat dengan 0, berarti dia akan lebih besar. Kemudian soal berikutnya biasanya ada soal lawan. Nah, lawan dari 35 adalah gampang, jawabannya adalah negatif 35, tinggal ditambahin negatif saja. Soal yang ketiga biasanya membahas tentang suhu ya, atau mungkin kedalaman. Kita ambil contoh suhu misalnya. Suhu siang hari di Inggris adalah 12 derajat Celcius. Pada malam hari turun menjadi negatif 2 derajat Celcius. Berapakah penurunan suhunya? Untuk menjawab ini kita bisa langsung saja sih penurunannya jelas 14 derajat Celcius, tapi bisa kita pakai ilustrasi seperti pakai garis bilangan juga boleh. Jadi misalkan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau pakai ilustrasi seperti ini, misalkan 0 sampai 12. Nah, suhu awalnya kan di 12 ya. Kemudian pada malam hari turun menjadi negatif 2. Kita hitung aja penurunannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi turun 14 derajat Celcius. Yang keempat biasanya kita disuruh membaca garis bilangan. Untuk membaca garis bilangan kita lihat panah yang pertama dulu anak-anak. Jadi dari 0 yang paling bawah ini 0 ke sini berarti negatif 3 ya. Kemudian atasnya garis kedua dari negatif 3 ke 4. Kita lihat berapa langkahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ke kanan berarti positif 7. Hasilnya kalau kita hitung kan jawabannya pasti 4. 4 itu sebenarnya bisa kita lihat dari garis yang ketiga ini. Jadi 0 sampai 4. Nah, ini hasilnya di sini nih, 4. Nah, seperti itu cara membaca garis bilangan. Soal berikutnya biasanya tentang operasi hitung campuran. Nah, ada tambah, kurang, kali, bagi. Nah, untuk soal-soal seperti ini jangan dimulai dari depan sampai belakang. Tidak anak-anak, jadi kita pakai aturannya. Jadi aturan yang pertama Bapak pernah bilang yang pertama itu kan operasikan yang di dalam kurung. Kalau di dalam kurung tidak ada, ini kan tidak ada di dalam kurung. Berarti kita turun ke kali bagi. Kali atau bagi, lihat siapa yang duluan. Kali atau bagi ini kedudukannya sama, tetapi siapa yang duluan? Yang duluan adalah bagi, berarti ini dulu yang kita kerjakan. Nah, ya, ininya turun 1380-nya turun, dikurangi 400 dibagi 5 itu adalah 80. Kemudian kali 6. Nah, sama dengan titik-titik. Nah, kali atau bagi, karena yang duluan bagi kita kerjakan bagi ya, tapi di sini masih ada kali dan kurang itu lebih kuat perkaliannya, jadi ini dulu yang kita kerjakan. Nah, yang ini kita turunkan, dikurangi 80 kali 6 itu 480. Nah, berarti ini yang terakhir, jadi jawabannya adalah berapa? 900. Nah, seperti ini ya nak. Soal yang selanjutnya biasanya kita disuruh merubah ke bentuk persen, ke bentuk pecahan biasa. Nah, kita misalkan kasih contoh bentuk persen dari 2/4 adalah, nah, untuk merubah ke bentuk persen kita kalikan 100%. Caranya begini. Jawab. Jadi 2/4 kita kalikan 100%. Nah, persen ini biarkan saja, yang kita uraikan yang ada 100-nya ini. 2 kali 100, kalau ini perkalian ini miliknya atas ya, 2 kali 100 berarti 200 per 4-nya turun, persennya ikut aja.
Jadi 200 dibagi 4 berarti 50%-nya ikut. Nah, jadi 2/4 kalau dirubah ke persen jawabannya adalah 50%. Nah, yang selanjutnya kita ke soal berikutnya, bentuk pecahan biasa dari 0,75 adalah, nah ini di belakang koma 2 angka, ini berarti per 100. Jadi kalau dirubah ke pecahan biasa menjadi 75/100. Nah, kemudian kita sederhanakan, dibagi langsung bagi 25 ya karena bisa. Jadi 75 bagi 25 itu 3, 100 dibagi 25 itu 4. Jadi kalau 0,75 dirubah ke pecahan biasa hasilnya 3/4. Kemudian soal selanjutnya itu tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, unsur-unsur lingkaran ini perlu diperhatikan anak-anak. Yang pertama itu adalah titik pusat. Nah, ini titik pusat, titik yang berada di tengah lingkaran namanya titik pusat. Kemudian setelah titik pusat ya perlu dipelajari lagi itu ada jari-jari. Nah, jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat dan lengkung lingkaran. Nah, titik pusat dan lengkung lingkaran. Nah, kemudian setelah jari-jari kemudian ada lagi yang namanya diameter. Nah, diameter itu garis yang menghubungkan dua lengkung, nih lengkung pertama, ini lengkung kedua ya. Tapi dia harus melewati titik pusat, ini namanya diameter. Nah, kemudian setelah diameter ada lagi yang namanya tali busur. Nah, tali busur itu sama, menghubungkan dua lengkung lingkaran, cuma dia tidak melewati titik pusat. Kemudian ada yang namanya busur. Busur itu adalah garis lengkung nih, dari titik ini ke sini namanya busur. Ini busur, ini juga busur, ini busur, ini juga busur. Kemudian ada lagi namanya apotema. Apotema itu titik terdekat yang menghubungkan antara titik pusat dan tali busur. Misalnya ini ada garis. Nah, ini namanya apotema. Nah, kemudian selain unsur-unsur lingkaran berupa garis ini tadi, ada juga yang berupa daerah yang harus kalian ingat ya, yaitu yang pertama adalah juring. Nah, juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari, jari-jari pertama, jari-jari kedua, dan busurnya ya. Dua buah jari-jari dan busurnya. Jadi selain juring ini juga juring yang bawah ini. Nah, ini juring. Kemudian yang terakhir ada yang namanya tembereng. Tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya. Jadi daerah-daerah ini harus diingat-ingat karena ini pasti keluar banyak untuk soal-soal daerah lingkaran. Nah, kemudian soal selanjutnya itu setelah unsur-unsur lingkaran turun ke keliling lingkaran nih. Saya siapkan dua soal ini. Keliling lingkaran yang berdiameter 21 sama yang berjari-jari 14. Nah, supaya lebih simpel cara jawabnya, kita harus ingat dulu rumusnya. Jadi rumus keliling lingkaran itu adalah keliling sama dengan 2πr ya, karena 2 kali jari-jari itu sama dengan diameter, jadi bisa juga dikerjakan dengan rumus keliling sama dengan pi d. Nah, diameter kan sama dengan 2 kali jari-jari. Nah, kita tinggal sesuaikan dengan soalnya. Kalau soalnya menggunakan diameter, kita pakai yang bawah. Jadi cara jawabnya pi karena kelipatan 7, jadi 22/7 langsung kita kalikan dengan 21. Dapatnya 3, 22 kali 3 adalah 66 cm. Kemudian yang soal yang bawah ini karena dia memakai jari-jari, ya kita pakai yang atas nih, R, jari-jari. Jadi keliling sama dengan 2πr. Jadi 2 kali 22/7 kali R-nya 14. Coret ya. Kita bagi ya karena kelipatan 7, 14 bagi 7 dapat 2, berarti tinggal 2 kali 22 kali 2. Ini kali ini 44 kali 2 berarti 88 cm. Begitu ya anak-anak ya. Kemudian soal yang selanjutnya itu membahas tentang luas lingkaran. Nah, luas lingkaran kan kalau yang berjari-jari 7, 14 itu kan kelipatan 7 kan sering. Nah, ini misalkan 21 nanti bisa 28 bisa 35 bisa. Tapi biasanya sering-sering kelipatan 7 ya.
Walaupun bukan kelipatan 7, kita juga sudah pernah belajar. Jadi misalkan luas lingkaran yang berjari-jari 21 cm adalah, nah, luas lingkaran itu rumusnya adalah pi kali R atau pi R kuadrat ya. Kemudian pi karena kelipatan 7 kita pakai 22/7 kali 21 jari-jarinya. Kita langsung bagi 21 bagi 7 dapat 3. Berarti tinggal 22 kali 3 kali 21. 22 kali 3 itu 66 kali 21. 66 kali 21 itu 1386. Demikian tadi anak-anak 11 soal yang Bapak rasa sudah cukup mewakili seluruh soal yang mungkin akan muncul pada ujian semester ganjil untuk mata pelajaran matematika kelas 6. Jangan lupa berdoa, semoga berhasil.